Hai teman-teman, kembali lagi dengan Geram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Melahirkan dari Punggung. Cerita ini ditulis oleh Kak Meira, jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Murni menatap Danu dengan perasaan risau. Ia tak mau jika usahanya sia-sia. Ia sudah memantapkan hati untuk merubah semuanya dan akan mematuhi setiap perkataan sang suami, hingga Murni membuka mulut untuk mengalihkan pembicaraan suaminya. Mas, jadikan kita ke rumah Bibi. Kalau terlalu lama, nanti aku gak bisa menggendong Rania. Celetuk Murni yang langsung membuat Sumi menatapnya tak percaya. Nanti saja, setelah pekerjaan kamu beres, saya pun akan menghubungi Pak Nawi terlebih dahulu untuk absen hari ini. Murni hanya mengangguk dan langsung menyuapkan nasi ke dalam mulutnya. Meski banyak pertanyaan di kepala Sumi, namun tidak sama sekali Sumi bertanya. Ia hanya bungkam dan memperhatikan keduanya. Sumi hanya memikirkan bagaimana keadaan Yatno saat ini. Ia khawatir dengan keadaannya. Di satu sisi, Yatno sudah terjebak di alam lain. Ia masih berkeliling mencari jalan untuk pulang di dalam kegelapan malam. Dirinya sama sekali tak tahu jika dirinya sedang tersesat dan mungkin tak akan bisa keluar dari alam sana. Bu, Murni! Teriak Yatno memanggil sang istri dan putrinya. Tolong! Teriak Yatno seakan menggema dan memantul. Tidak ada cahaya di sana untuk ia bisa melihat jalan. Yatno terhenyak mendengar suara tawa yang nyaring dan memekakkan telinga. Tubuhnya kembali bergetar hebat. Ia menatap sekelilingnya, berharap tidak ada siapapun di sana. Pundak Yatno ditepuk seseorang, perlu semakin membanjiri wajahnya yang sudah ketakutan. Ia berbalik dengan perlahan, namun kuku panjang dan runcing terlihat jelas di sana. Tangan dengan daging yang berwarna merah dan kulit sudah menggelupas membuat perut Yatno seakan diaduk. Aroma bau busuk dan amis menyeruak di indera penciumannya. Paman, apa salahku sehingga paman dengan kejam membunuhku? Suara berat dan paruh terdengar ramai di telinga Yatno. Kemuning. Yatno berbalik, menatap sosok wajah yang sangat menyeramkan. Yatno memekik kesakitan kala tangan kanannya terkena sabitan dari sosok di hadapannya. Darah mengucur dari lukanya yang sangat dalam. Sakit itu tidak seberapa paman ketimbang perlakuan yang paman berikan. Ampun, maafkan paman Ning, maafkan paman. Paman hilaf. Maaf, tidak paman, tidak semudah itu. Paman sedang kejam merenggut kehidupanku. Paman paksa aku untuk melahirkan di waktu yang tak wajar. Bahkan dengan kejam, merobek dan menyayat tubuhku. Pekik Ning dengan bola mata yang memerah. Darah yang kental dan berbau mengucur dari sela bibirnya yang sobek. Sebuah bambu runcing terjatuh di atas sana, tepat mengenai punggung Yatno. Sebuah luka menganga membuat tubuh Yatno bergelinjang dan memekik kesakitan. Rasa sakit dan perih menjalar di tubuh Yatno. Dengan keadaan gelap dan hanya bisa menatap Ning dari bayangan hitam dengan mata menyala. Yatno hendak menjauh dan beringsut menjauhinya. Namun Yatno terpaku kala tangannya meraba sesuatu di bawah sana. Tubuh Yatno semakin menegang kala cairan lengket dengan aroma anyir begitu pekat di dekatnya. Paman, temani Ning kedinginan dan kesakitan. Liris sosok yang berada di genggamannya. Yatno meraba sesuatu yang berada di tangannya. Benda bulat lonjong yang dipenuhi bulu atau rambut itu seakan meringis kala tangan Yatno merabanya. Pergi, jangan ganggu paman Ning. Tolong biarkan paman pulang dan kembali pada Bibi juga Murni. Tidak paman, paman akan pulang setelah puas.
bermain denganku. Yatno beringsut kembali menjauhi Kemuning. Darah semakin deras mengucur dari lukanya, membuat Yatno kesulitan untuk bergerak dan berlari dari kejaran Kemuning. Bu, tolong Bapak, Bu. Lirih Yatno dengan bulir bening yang sudah luruh di pipinya. Luka di tangan dan punggung sangat membawa Yatno kelelahan karena darah yang terus mengalir dari lukanya. Kemuning menarik sebuah tali. Ia berjalan menghampiri Yatno dengan senyum menyeringai. Wajahnya yang membusuk dengan darah yang terus mengalir membuat aroma busuk dan amis sangat pekat. Yatno merasakan sesuatu menjerat lehernya. Ia meremas tali yang mulai menjerat dan membuat nafasnya seakan tertahan. Lepaskan. Selamat tinggal, Paman. Neraka sudah menunggumu. Yatno mengerang. Jeratan tali yang semakin kuat tidak memberikan asupan udara yang dapat dihirup olehnya. Kemuning tersenyum, lalu mengeluarkan kembali tangannya dan menarik tubuh Yatno yang mengerang di atas tali. Suara tulang patah membuat ngilu. Bahkan siapa saja yang melihat pasti akan ketakutan. Kemuning menarik paksa tubuh Yatno sehingga terlepas dari kepalanya. Paman, jika rasa sakit bisa kubalas dengan sakit, maka nyawa pun harus kubayar tunai dengan nyawa. Kemuning mencekal erat kaki Yatno yang baru saja ditariknya, lalu menatapnya sengit dan melemparnya jauh beberapa meter dari tempat dirinya dan sebuah kepala yang tergantung. Tubuh Yatno terjatuh mengenai sebuah pohon tepat pada sebuah jalan persimpangan. Ning tersenyum dan melengking sebuah suara tawa yang begitu nyaring. Tak lama, ia pun menghilang dan berubah menjadi sebuah kepulan asap hitam. Di lain waktu, Tolong! Tolong! Pak Irman lari pontang-panting, mencari bantuan dan memanggil orang. Ada mayat! Ada mayat, Pak! Tolong! Pak Irman sampai jungkir balik terjatuh. Saking syok dan terkejutnya melihat sebuah tubuh tanpa kepala tergeletak di sebuah jalan persimpangan. Pak, ada apa lari-lari? Tanya salah seorang warga yang lewat. Ada mayat, Pak. Di sana ada mayat tanpa kepala, sautnya. Hah? Mayat? Mayat siapa? Tidak tahu. Lebih baik sekarang kita panggil warga dan Pak Nawi saja. Keduanya berlari hendak memberitahu Pak Nawi dan warga lainnya, hingga bertemu dengan Danu yang tengah berjalan bersama Murni yang hendak ke rumah Endah. Ada apa, Pak? Tanya Danu. Ada mayat, Pak, sahutnya. Mayat? Mayat siapa, Pak? Tidak tahu, tidak ada kepalanya. Danu menatap Murni yang mengedikan bahu, tanda Murni tak mengerti. Ya sudah, Pak, saya mau memberitahu warga dan Pak Nawi dulu. Danyo hanya mengangguk dan dengan cepat melangkahkan kakinya untuk segera sampai di rumah Endah. Semua warga dan juga Pak Nawi sudah berkumpul melihat mayat tanpa kepala. Murni dan Danu yang datang terlambat segera menghampiri. Melihat songgok mayat dengan keadaan sangat tragis. Punggung dan tangannya terdapat sebuah luka sayat yang begitu menganga, bahkan tanpa kepala, membuat semua orang syok, dan ada pula yang sampai tak tahan melihatnya sehingga muntah-muntah dan merasa pusing. Namun Murni seakan mengenal dari baju yang digunakan oleh mayat yang tergeletak, sehingga ia histeris kalau sadar yang ada di hadapannya adalah Yatno, sang ayah. Bapak, pekik Murni yang langsung semua orang menatap kepadanya. Yatno, lirih semua orang tak percaya. Tolong temukan kepala Bapak. Dia Bapak. Saya kenal dengan pakaian yang ia pakai, ucap Murni menatap semua orang. Ayo bapak-bapak, bantu cari. Pak, di sana, tunjuk seseorang. Semua orang beramai-ramai menghampiri arah yang ditunjukkan Pak Kasim. Terlihat sebuah kepala menggantung di atas tali di bawah pohon bambu. Astagfirullahaladzim, seru semua orang. Bapak, Murni histeris menatap seonggok kepala tengah tergantung dalam keadaan melotot dan lidahnya yang keluar. Semua orang semakin merasakan kengerian melihat kepala Pak Yatno
yang begitu mengerikan. Warga membantu menurunkan kepala Pak Yatno, meski dengan sejuta rasa takut, dan membawanya pada seonggok mayat yang sudah tergeletak dan membeku. Bau anyir darah begitu pekat, membuat semua orang membekap mulut dan hidungnya agar tidak mencium bau darah yang begitu menyeruak. "Bapak, ini tidak mungkin," Murni memekik, lalu tak sadarkan diri dan terjatuh pada pelukan Danu. Danu memangku Murni untuk dibawa pulang segera, dan harus segera memberitahu Sumi, juga mertuanya Endah dan Ihsan. Sesampainya di halaman rumah, Sumi menghampiri dan bertanya kepada Murni. "Apa yang terjadi pada Murni, Danu?" tanyanya, merangkul Murni yang tak sadarkan diri. Dia, ada apa? Hah? Danu sulit menjelaskan pada Sumi tentang keadaan Murni, karena ia pun belum tahu cara memberitahu Sumi akan kematian Yatno, sang mertua. "Hati-hati, jangan sampai terjatuh." Suara orang-orang membuat Sumi menoleh sosok pria dalam keadaan berbalut darah dan sangat mengerikan, membuat Sumi bertanya-tanya. "Siapa dia, Pak?" tanya Sumi dengan kening berkerut. Ini Pak Yatno, Bu," saut Pak Kosim. "Apa? Suami saya?" "Tidak, ini tidak mungkin, Pak." Sumi histeris mendengar kabar jika mayat yang dibawa warga adalah suaminya. Pak, jangan tinggalin Ibu, Pak." "Bu Sumi, kami ikut berduka cita. Kami harap Ibu ikhlas dan sabar menerima ini semua." Semua orang menunduk melihat Sumi dan Murni histeris, mendapati kenyataan jika Yatno sudah tiada dan meninggalkan mereka semua. Semua orang berdatangan, hendak melihat juga memberikan belasungkawa pada keluarga Sumi, meski hanya beberapa pertanyaan di benak mereka akan kematiannya. Mayatnya sangat mengerikan ya," ujar salah seorang warga perempuan yang menyaksikan mayat Pak Yatno. "Iya, kok dia matinya hampir sama ya dengan Pak Aris dan Vian," sambung ibu lainnya. "Iya, kok kematiannya semakin mengerikan ya. Apa sih penyebabnya sampai mereka mati dalam keadaan seperti itu?" Suara bisik-bisik menyelimuti telinga Danu dan Murni. Mereka mempertanyakan sesuatu yang menjadi pertanyaan semua orang. Ya, bagaimana tidak menjadi sebuah pertanyaan dan tanda tanya besar. Kematian yang tak terduga dengan keadaan yang sangat mengerikan akan menimbulkan sebuah tanda tanya. Apalagi Desa Pati adalah desa yang pernah dikenal dengan kematian berantai pada puluhan tahun silam. Danu menatap nanar Manik Endah yang baru saja tiba dengan membawa Rania. Endah mempertanyakan sesuatunya di dalam diam dan di dalam tatapan. Ia mengerti apa yang terjadi sehingga tidak ingin mempertanyakan lebih dulu. Endah memeluk Sumi dan Murni. Kedukaan begitu tertata jelas di wajah keluarga yang tengah menangisi mayat yang sudah kaku dan biru. "Yang sabar ya, Mi, yang kuat." "Apa yang terjadi pada suamiku? Kenapa ini menimpa keluargaku?" Endah menatap sendu sang adik. Ia tahu jika adiknya tengah berduka dan sangat terpukul. Meski sikap Sumi selama ini sangat tidak baik, Endah sangat mengerti jika Sumi seperti itu karena hasutan dari sang suami. "Bu, apa tidak sebaiknya segera kita urus pemakamannya? Hari sudah semakin siang." Seorang bapak-bapak menghampiri dan meminta keluarga untuk segera mengurus pemakamannya. "Baik, Pak. Silakan bantu untuk mengurusnya," tutur Endah. Semua orang membantu untuk memandikan mayat Pak Yatno, meski dengan keadaan yang sedikit sulit. Hujan deras tengah mengguyur Desa Pati. Setelah selesai mengantarkan pemakaman, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Guntur dan petir sangat bersautan. Sumi dan Murni masih dalam keadaan bersedih dan berduka. Bahkan belum sempat keluarga bertanya apa masalah dan penyebabnya. Mereka lebih dulu dikejutkan dengan suara teriakan seseorang di luar rumah. "Danu, tengoklah. Siapa yang berteriak di tengah hujan malam-malam begini?"
Endah menatap keluar pada jendela yang masih sedikit terbuka. Danu melangkah menuju pintu utama. Dilihatnya sosok pria berbaju hitam, berdiri dengan darah segar di bibirnya. Juga beberapa luka lain di sekujur tubuhnya. Dia pembunuh yang sudah memisahkan kita, Mas. Suara serak dan ramai menggema di tengah derasnya hujan. Danu memutarkan pandangan. Dilihatnya sosok mengerikan dengan wajah membusuk. Bahkan darah yang kental mengucur di belakang punggungnya. Semua orang mengikuti langkah Danu karena merasa sedikit penasaran. Namun, mereka semua dikejutkan dengan pemandangan yang sangat membuat jantung mereka berdebar 2 kali lebih cepat. Tolong, ampuni saya. Liris sosok pria tua yang sudah memucat wajahnya. Siapa kamu? Tanya Danu menatap manik hitam pria di hadapannya. Saya Mbak Kiro. Saya sudah membantu Yatno membunuh Kemuning. Mulut semua orang menganga. Dengan mata terbuka lebar, semua terkejut dengan apa yang didengarnya. Tidak mungkin. Suamiku tidak mungkin melakukan itu, teriak Sumi. Dan begitu juga Endah dan Ihsan yang sama terkejutnya. Seakan tulang belulangnya terasa remuk dan hancur seketika sehingga tungkainya terasa lemas. Kau tidak percaya setelah aku membunuhnya, Pipi? Suara Ning menimpali. Dia yang sudah membayar pria ini untuk membunuhku, memisahkan aku dengan anak dan suamiku. Dia yang sudah merenggut kebahagiaanku. Tidak hanya itu, dia juga menjebak suamiku untuk memenuhi egonya, yang membuat suamiku tak sadarkan diri, sehingga siapa yang ada di depannya akan terlihat seperti diriku. Tukas Ning dengan panjang lebar. Sebuah benda tajam mendarat tepat di punggung Bakiro, sehingga ia memekik kesakitan. Darah segar membanjiri tubuhnya, sehingga terbawa oleh air hujan yang begitu deras. Maafkan aku, Mbak. Maafkan aku, lirih Murni dengan tertunduk. Sayang, balaskan dendammu pada dia yang sudah menyakiti. Biar semua orang tahu, jika membunuh seseorang akan ada balasannya juga. Akan menghadirkan sebuah dendam dan kebencian teramat bagi si korban. Tidak, saya mohon ampuni saya. Jangan bunuh saya. Saya disuruh Yatno, Arisman, dan Vian untuk mengakhiri hidup Ning. Itu bukan kehendak saya. Kemuning menarik paksa tubuh Bakiro dengan sangat kencang, sehingga kakinya terputus karena terjepit oleh sebuah akar pohon yang tak sengaja menyangga kakinya. Semua orang memekik melihat kejadian yang begitu memilukan. Darah segar mengucur dari kakinya yang putus. Bunuh dia, Kemuning, teriak Ihsan yang membuat semua orang memandangnya. Bunuh dia sekarang juga. Balaskan rasa sakit hati kamu. Biarkan dia merasakan bagaimana siksanya neraka yang membakar tubuhnya. Kau dengar, Kiro? Mereka menginginkan kematianmu. Jangan. Suara tawa melengking dari bibir Ning setelah menarik paksa kepala dari tubuhnya agar terpisah. Tidak ada yang mengira akan melihat pemandangan seperti malam ini. Malam yang begitu tragis dengan kematian Bakiro yang begitu sadis tepat di hadapan mereka. Mas, jagalah putri kita dengan baik. Rawat dan didik dia agar menjadi wanita yang kuat dan baik. Lirik Kemuning dengan wajah yang kembali berubah, meski pucat namun berseri. Ibu, Bapak, Ning pamit. Bahagialah kalian. Murni, Mbak Titi Prania, dan juga Mas Danu kepadamu. Selamat tinggal. Kemuning. Sebuah cahaya putih terlihat dan membawa Kemuning pergi. Usai sudah dendam yang membara, kematian Bakiro dan semua yang sudah berkaitan sudah Ning balaskan dengan rasa sakit yang teramat. Meski Murni dan Sumi merasa tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bakiro, namun pada kenyataannya
Yatno histeris di malam kematiannya. Itu sudah membuktikan dan memperkuat dugaan Sumi, meski berat kehilangan sosok suaminya. Maafkan saya Nda. Saya sudah keterlaluan terhadap kalian, diri Sumi. Sudahlah, sekarang kita buka lembaran baru. Satu pintaku pada kamu, Sumi. Berubahlah, buang sifat burukmu selama ini. Iya, maafkan saya. Semua orang berpelukan, termasuk Danu yang memeluk Rania bersama Murni. Danu berusaha membuka hati untuk istrinya, karena Ning juga sudah memberikan restu kepadanya. Cerita pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Meira yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah selalu support channel ini. Sekian, saya Akram, terima kasih.